Oh. Ya. Ya, bekerja adalah ide Allah dari awal penciptaan. Alkitab mengungkapkan Tuhan sebagai pekerja yang tak henti-hentinya. Dijelaskan pada Kejadian 2 ayat 2 bahwa Tuhan bekerja 6 hari dan istirahat pada hari ke-7. Karena kita, manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah, maka Allah bekerja, kita juga bekerja. Lalu, alasan kita bekerja adalah karena perintah Tuhan, supaya tidak menganggur dan menafkahi diri dan juga keluarga, serta untuk menyenangkan Tuhan dan membantu orang lain. Bekerja itu adalah berkat dan hal istimewa untuk umatnya, hak istimewa karena kita meneladani Allah. Lalu contoh bekerja yang melanggar itu yang pertama adalah berperilaku curang kepada teman rekan kerja. Yang kedua, bekerja dengan cara tidak baik seperti menjual diri. Lalu yang menaati yaitu ada bekerja dengan jujur dan bijaksana. Yang kedua, melakukan tanggung jawab dalam pekerjaan dengan sepenuh hati. Seks hanya dalam pernikahan. Rencana Tuhan untuk seks adalah menjadi satu daging. Hubungan ini menunjukkan keberadaan Tuhan sebagai Tritunggal, tentunya untuk memegang janji pernikahan dalam kehormatan, tidak melakukan perzinahan, dan tidak akan melanggar perintahnya apabila kita benar-benar mencintai Tuhan dan sesama kita. Seks hanya dalam pernikahan yaitu pemurnian seksual adalah bersih, tidak tercemar, tidak ternoda, dan tidak terkontaminasi, bukan hanya sekedar menjauhkan diri dari aktivitas seksual, tetapi juga menjadi pikiran, pandangan, dan hati yang penuh nafsu. Pentingnya kemurnian seksual, tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang dibeli dengan darah Kristus. Tubuh kita bukan milik kita sendiri, dengan itu kita harus memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Seks di luar nikah dianggap tidak salah dan tidak bijaksana, tetapi seks dalam pernikahan diberkati dan memuaskan. Seks ini dalam pernikahan juga adalah hadiah dari Tuhan untuk pernikahan dan dimaksudkan untuk memuliakan namanya. Ada dua contoh, yaitu contoh yang melanggar. Yang pertama, seks di luar pernikahan atau hamil di luar pernikahan. Yang kedua, melakukan perzinahan. Dan contoh yang menaati yaitu yang pertama, melakukan seks setelah pernikahan. Yang kedua, tidak melanggar perintahnya untuk berzina. Menguduskan hari Sabat. Tuhan menghentikannya penciptaannya pada hari ke-7. Hari Sabat dibuat untuk manusia untuk mengalihkan perhatiannya agar kita fokus kepada Tuhan. Di hari Sabat, Tuhan ingin manusia untuk menarungkan siapa Tuhan dan memikirkan bagaimana hidup menyenangkannya. Datang kepada Tuhan untuk beribadah dan menjadikan Tuhan menggunakan hari Sabat untuk menjanjikan kita kudus. Di hari Sabat, Tuhan memberitakan dan kita manusia membutuhkannya. Memberi waktu untuk belajar lebih banyak tentang Tuhan dan firman-Nya. Dapat tumbuh lebih dekat dengan Tuhan, sebab itu kita menantikan langit dan bumi yang baru atau istirahat terakhir kita. Tuhan menciptakan hari Sabat untuk beristirahat dan beribadah, yang menunjukkan pada penebusan ciptaan tertinggi. Contohnya yang melanggar. Yang pertama itu bekerja 7 hari penuh, tidak istirahat di hari Sabat. Yang kedua yaitu lebih mementingkan pekerjaan dibanding beribadah. Dan selanjutnya ada contoh yang menaati. Yang pertama itu ada pergi beribadah di hari Sabat dan menghentikan segala urusan atau pekerjaan dunia dan fokus untuk Tuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan Yesus memberkati.